Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Kali ini kita akan unboxing dan review senar merek Berkeley Trilane yang seri big game ya. Nah, ini saya beli di salah satu marketplace di Indonesia ya. Oke, kita buka. Nah, ini sih packingnya cukup bagus ya, cukup kuat ya. Kemudian masih diberikan bubble wrap ya. Oke. Ya. Ini barangnya, teman-teman ya. Oke. Nah, sebelum saya review ke spesifikasinya, mungkin saya mau cerita sedikit mengenai merek Berkeley ya. Jadi merek Berkeley ini berasal dari Amerika ya. Dan nama Berkeley adalah nama dari foundernya ya. Dan Berkeley ini sudah berjualan peralatan pancing sejak tahun 1937 ya, ketika dia berusia 16 tahun ya. Kenapa saya cerita mengenai latar belakangnya? Karena dari tahun 1937 sampai dengan saat ini ya, Trilane Berkeley ya itu masih eksis ya, masih eksis. Hebat juga ya, sudah cukup lama tapi sampai sekarang masih eksis. Itu ya menunjukkan bahwa dia banyak penggemar ya, eksistensinya cukup bagus ya. Nah, kemudian sampai sekarang ya, itu merek Berkeley itu sudah berinovasi untuk membuat bermacam-macam produk ya. Jadi nggak cuma senar pancing ya. Jadi Berkeley ini punya juga produk berupa rel ya, kemudian joran, mata kail ya, umpan buatan, jigs ya, metal jigs, kemudian minnow, lure ya, yang seperti cacing itu ada ya, dan bahkan sampai dengan peralatan pendukung memancing seperti tang, kemudian timbangan ikan ya, lip grip ya untuk memegang ikan ya, ketika kita dapat ikan kemudian kita jepit di bibirnya gitu ya, lip grip, kemudian sarung tangan sampai dengan topi dan kacamata outdoor ya, dia udah produksi ya, dia udah jual ya. Kemudian untuk senar pancingnya sendiri ya, Berkeley ini memiliki banyak jenis ya, seperti monofilamen, multifilamen, braided atau yang disebut PE ya, kemudian juga leader ya. Nah, mengenai apa itu monofilamen, multifilamen, braided dan leader itu saya sudah terangkan secara panjang lebar di video saya sebelumnya ya, di review senar pancing yang merek Blood Egg ya, merek Blood Egg. Oke, teman-teman mungkin bisa cari di playlistnya atau mungkin bisa klik di channel saya ya, silahkan dicari di situ ya. Nah, kemudian untuk senar pancing yang Trilane ini ya, ini masuk ke dalam jenis yang monofilamen ya, monofilamen ya, dan seri yang big game ini berada di tengah-tengah ya, menengah ya. Jadi ada yang lebih bagus dari ini, ada yang lebih mahal daripada ini, yang premium. Kemudian yang di bawah ini yang lebih murah juga ada ya, yang lebih murah juga ada. Jadi ya ada harga, ada rupa lah ya. Ya, oke. Kemudian untuk ukuran nih ya, ukuran. Nah, ukuran kekuatannya dia 8 lb. 8 lb kalau dikonversi itu 3,6 kg. Ini merupakan ukuran yang paling kecil. Saya beli yang paling kecil ya, teman-teman bisa lihat nggak ya. Nah, ini yang paling kecil nih, 3,6 kg atau 8 lb ya. Nah, kalau yang paling besar ya, yang Trilane ini ada 130 lb. Itu berapa kilogram tinggal dikalikan aja ya. Nah, kemudian diameternya itu 0,27 mm ya, 0,27 mm. Nah, jika dilihat dari ukuran, jelas ini bukan untuk yang ikan-ikan yang
kecil-kecil sekali gitu ya. Nah mungkin di negara pembuatnya sana para pemancing itu tidak terlalu tertarik untuk memancing ikan yang kecil gitu ya. Nah jadi produsennya juga tidak memproduksi untuk apa namanya, untuk memancing yang ikan-ikan kecil gitu ya, peralatan mancing yang ikan kecil ya. Berbeda dengan merek Blood Egg yang sebelumnya saya review ya, itu memiliki ukuran senar yang sangat kecil ya. Yang seri Carp itu dia punya ukuran diameter yang paling kecil adalah 0,05 mm ya. Saking kecilnya itu kalau kita pegang kemudian kita tiup ya, itu bisa melambai-lambai seperti ya, kalau mungkin ekstremnya adalah sarang laba-laba gitu ya, karena saking kecilnya. Oke, nanti saya akan review ya, tunggu video saya selanjutnya ya. Oke, nah kemudian kalau ini tentang panjangnya nih ya, ukurannya panjangnya adalah 1700 yard, atau kalau dikonversi ke dalam meter adalah 1554 meter atau 1,5 kilometer ya, cukup panjang juga ya teman-teman ya. Kemudian untuk trilen sendiri ini punya banyak macam panjang ya. Ada itu yang sampai panjangnya itu 10 ribuan yard, atau kalau kita konversi itu jadi 9.800 meter atau 9,8 kilo, hampir 10 kilometer. Cukup panjang sekali ya. Nah, ini harganya ya rata-rata di pasaran kalau di marketplace di Indonesia itu Rp150.000 ya, Rp150.000. Nah kemudian dengan panjang yang tadi 1554 meter, kalau kita konversi ya, kita bagi ya, 150.000 dibagi dengan 1550 meter, itu 1 meternya harganya Rp96 ya, cukup murah sih ya, cukup murah. Nah kemudian nih fiturnya nih ya, fitur kalau klaim dari pabrikannya ya, fiturnya adalah yang pertama itu kekuatan ekstrem untuk game ikan besar ya. Tadi saya sudah sampaikan di muka bahwa memang spesifikasi untuk yang ikan besar sepertinya ya. Nah kemudian yang kedua adalah super strong ya, jadi kekuatan luar biasa untuk kepercayaan diri dan kontrol ya, karena ini peralatan yang diklaim cukup mumpuni, jadi para pemancing itu cukup percaya diri dengan memakai ini gitu ya. Dan kita bisa mengontrol ya, jadi kontrolnya itu kita, jadi bukan ikan yang mengontrol kita ya, karena kita punya peralatan yang diklaim cukup mumpuni gitu ya. Nah kemudian fitur yang lain adalah tahan guncangan ya, jadi peregangan yang terkontrol, jadi menambah kekuatan untuk bertarung ya. Nah peregangannya terkontrol, ya mungkin ada peregangan tapi mungkin nggak terlalu yang ekstrem ya, jadi klaimnya dari pabrikannya itu nggak terlalu meregang. Nah ini penting ya teman-teman ya, jadi kalau misalnya kita mancing di tempat di laut yang dalam ya, kemudian dengan ombak, kita di kapal ombaknya cukup besar ya. Nah kita nggak tahu nih kalau misalnya nih karena gerakan kita gitu ya, kapal kita nggak tahu nih ini lagi umpan kita dimakan ikan atau karena goncangan kapal aja gitu ya. Apalagi ditambah misalnya dengan peralatan yang itu terlalu nggak tahan guncangan, nggak tahan peregangan gitu ya. Nah itu kita jadi kurang sensitif gitu ya. Nah kalau ini sih klaimnya peregangannya terkontrol ya. Nah kemudian fitur yang lain lagi adalah ya, ini ekstra tangguh dan tahan abrasi ya, tangguh terhadap benda kasar ataupun tajam. Kalau benda kasar ya mungkin kita bisa contohkan itu di lambung kapal gitu ya. Nah kalau benda yang tajam itu mungkin bisa kita contohkan dengan terumbu karang gitu ya. Nah misalnya nih kita sedang mancing di kapal, kemudian ikan lari ke bawah kapal ya, menjauhi kapal ke sana. Nah ini tergesek-gesek di bodi kapal nih. Nah klaim dari pabrikannya adalah bahwa ini tahan ya terhadap benda kasar. Nah kalau benda tajam ya bukan berarti gunting sama pisau tahan, itu bukan ya. Benda tajam ya kita mungkin bisa contohkan adalah terumbu karang ya, yang mungkin tahan beberapa kali gesekan dia nggak putus gitu ya. Nah
Ini klaim dari pabrikannya ya. Nah, kemudian fitur yang lain lagi adalah kekuatan simpul yang luar biasa ya. Jadi daya tahan yang kuat dan tahan lama. Ya. Nah, jangan berpikiran yang lain lagi ya. Oke. Ya. Nah, ini kekuatan simpul yang luar biasa. Jadi ketika senar ini kita regangkan gini ya, kemudian kita tarik ya, itu kekuatannya akan berbeda ketika dia ada simpul ya. Simpul itu bisa berupa sambungan ya, sambungan antara senar, atau mungkin dia sambungan dengan leader ya, kemudian juga bisa juga kaitan dengan swivel atau kili-kili ya, atau mungkin juga dengan sambungan antara senar ini dengan kail ya. Jadi simpul itu mengurangi kekuatan ya, tapi ini klaim dari pabrikannya adalah kekuatan simpulnya sangat luar biasa ya. Oke. Nah, dideskripsikan oleh pabrikannya bahwa ini adalah salah satu monofilamen yang paling populer di Amerika Utara ya. Ini sangat populer di sana. Karena apa? Karena kekuatannya, kehandalannya, dan value-nya yang sangat luar biasa ya. Value itu kan ya dari kualitas dan harga ya. Kemudian juga bertarung ekstrim untuk ikan buruan besar, baik di air asin maupun di air tawar ya. Tadi saya sampaikan di muka bahwa ini memang untuk ikan buruan besar ya, dan bisa di salt water ataupun di fresh water. Kalau di salt water bisa, di fresh water biasanya nggak masalah ya. Nah, kemudian mengenai kelemahan nih, kelemahannya apa nih? Memang kalau kelemahan ini ya tergantung dari pemakaian ya, cara pakai dan kemudian skill yang memakai ya. Saya pernah lihat dan saya pernah dengar beberapa orang bilang ini mudah kusut gitu ya. Bahkan saya pernah lihat teman saya sendiri itu yang pakai senar ini ya kusut beberapa kali. Tapi sekali lagi itu adalah juga dipengaruhi oleh skill dan cara penggunaan masing-masing orang ya. Kalau caranya benar, skillnya dia bagus juga mungkin nggak gampang kusut ya. Nah, oke. Nah, ini kesimpulannya apa nih? Jadi kesimpulan kalau dari saya ya, ini adalah sangat cocok untuk digunakan di pantai atau mungkin di laut yang tidak terlalu jauh dari daratan gitu ya, yang mungkin airnya tidak terlalu dalam ya. Karena apa ya? Karena di situ biasanya banyak karang, terumbu karang ya. Ini bisa tahan, klaim pabrikannya bisa tahan dengan terumbu karang. Kemudian juga mungkin ikannya nggak terlalu besar. Ini khusus untuk ukuran ini ya, karena kalau yang kita mancing di laut dalam mungkin ikannya besar-besar ya nggak kuat kalau pakai ini ya. Oke teman-teman ya. Mungkin cukup di sini ya review saya. Semoga bisa memberikan referensi bagi teman-teman yang mau cari senar ya, senar mancing, mau mancing gitu. Oke, jangan lupa klik subscribe, like, dan share ya, dan komen di bawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.